Meski juara dunia pembalap dan konstruktor sudah dikunci jauh-jauh hari, dengan dominasi total yang dilakukan oleh Red Bull bersama Max Verstappen, tetapi masih ada beberapa hal menarik yang bisa kita simak menjelang balapan penutup musim ini di GP Abu Dhabi akhir pekan nanti. Terutama di klasemen konstruktor, yang masih ada beberapa tim yang saling berebut posisi berharga yang akan menentukan seberapa besar hadiah uang yang akan mereka terima nanti. Meski zaman sekarang sudah ada regulasi cost cap, namun tambahan hadiah sekitar 3-5 juta dolar bisa dipakai sebagai modal untuk upgrade fasilitas. Hal itulah yang jadi penyebab walaupun perebutan posisi konstruktor tidak mendapat atensi yang lebih dari media. Namun bagi tim, konstruktor adalah hal yang selalu jadi prioritas. Sampai sekarang, cuma 2 tim saja yang sudah mengunci posisinya di klasemen akhir konstruktor, yaitu Red Bull sebagai peraih titel juara, serta Alpine mengunci posisi ke-6. Dari semua duel tim, mungkin yang paling menarik adalah duel klasik Mercedes melawan Ferrari yang bakal tersaji di Abu Dhabi. Mercedes, meski di awal musim nampak di atas kertas unggul dari Ferrari dengan konsistensi mereka, namun semenjak jeda musim panas, atau tepatnya setelah GP Belanda, tim Italia ini mampu menemukan ritmenya kembali dan mulai memangkas ketertinggalannya dari Mercedes. Sejak Belanda, Ferrari mampu menghasilkan 197 poin dibandingkan Mercedes yang cuma kumpulkan 145 poin. Itu sebabkan gap keduanya cuma 4 poin saja menjelang race terakhir Abu Dhabi. Mercedes dan Ferrari sejatinya adalah 2 tim yang sama-sama bingung musim ini dan sama-sama ganti konsep di pertengahan musim. Mercedes mencoret zero pot dari kamus dan Ferrari mengganti konsep kolam yang mereka banggakan tahun lalu. Mereka berdua juga mengadopsi desain downwash ala-ala Red Bull, meski dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Sejak mengganti bentuk sidepod di GP Monaco, performa Mercedes memang sedikit membaik. Namun berbagai aspek non-teknis seperti kesalahan strategi, ketidakberuntungan, ataupun kesalahan dari pembalap itu sendiri seringkali mengacaukan mereka. Terutama seperti kesalahan Russell di Singapura, lalu kesalahan Hamilton yang sebabkan insiden di tikungan pertama GP Qatar, dan hukuman diskualifikasi di GP Amerika yang membuat mereka kehilangan podium kedua. Ketiga momen itu tak bisa disangka lagi, merupakan hal yang Mercedes akan sesali musim ini seandainya gagal mengunci posisi runner-up di konstruktor. Berbanding terbalik dengan Ferrari, yang meskipun awalnya mereka sempoyongan dengan masalah degradasi ban serta manajemen race yang kurang bagus, secara perlahan tim kuda jengrak ini mampu meningkatkan pemahamannya terhadap karakteristik mobil dan di akhir musim performa dari SF23 semakin kompetitif. Momentum Ferrari mulai terbentuk sejak performa epik di Monza dan kemenangan Carlos Sainz di Singapura. Charles Leclerc dalam 4 balapan terakhir mampu mencuri 3 kali pole position, meskipun eksekusinya saat balapan masih menjadi PR baginya. Andai saja Ferrari tidak alami masalah di Qatar dan Brazil, yang memaksa mereka bertarung dengan satu mobil saat race, mungkin skuad Italia ini sudah melompati Mercedes di Las Vegas pekan lalu. Hal itu karena Mercedes dalam 2 balapan terakhir bisa dibilang cukup underperform. Upgrade floor baru di GP Amerika nampaknya tidak bekerja di sirkuit-sirkuit yang memerlukan ride height yang tinggi seperti di Brazil dan Las Vegas. Di Brazil, Hamilton dan Russell alami masalah degradasi ban yang parah yang membuat kecepatan mereka sangat anjlok saat balapan. Lalu di Las Vegas, kasusnya juga sama dengan raw pace mereka yang tidak sebagus biasanya, serta beberapa kendala non-teknis seperti Russell yang kena penalti dan Hamilton yang sempat kena puncture. 2 balapan itu memangkas raihan gap point dengan Ferrari secara signifikan dan memaksa duel berlanjut sampai Abu Dhabi. Sirkuit Yas Marina sendiri sebenarnya lebih condong ke Mercedes karena sirkuitnya yang cenderung flat serta aspal yang halus bisa membuat mereka menggunakan ketinggian floor yang rendah untuk melibasnya. Dengan ketinggian floor atau ride height rendah, itu diharapkan bisa mengeliminasi beberapa kelemahan Mercedes yang terlihat di Brazil dan Las Vegas. Tikungan-tikungan di Yas Marina sekarang merupakan tipe tikungan cepat setelah direnovasi pada 2021 silam. Dan kita tahu, jika tikungan cepat merupakan kelemahan Ferrari, meskipun dalam beberapa balapan terakhir mobil SF23 lumayan kompetitif di area ini. Dengan situasi sekarang, di mana Ferrari diunggulkan dengan form positifnya, otomatis tekanan ada di pihak Mercedes yang dipaksa untuk mempertahankan posisinya di klasemen. Gap cuma 4 poin, Mercedes mau tidak mau harus buat kedua pembalapnya finish di depan mobil Ferrari jika ingin pastikan runner-up konstruktor. Jadi Mercedes harus bermain ofensif sejak awal untuk memutarbalikkan tekanan itu kepada Ferrari yang selama ini dikenal kurang bagus eksekusinya ketika ada di situasi under pressure. Namun jika pabrikan Jerman tersebut bermain aman, Ferrari akan mengeksploitasinya dengan mudah, mengingat duet Leclerc dan Sainz adalah duet paling kompetitif serta paling agresif musim ini. Ferrari di atas kertas
Meskipun sirkuitnya mungkin tak begitu cocok dengan mobil, namun mereka punya momentum yang bagus untuk bisa mengulangi prestasi musim lalu sebagai tim terbaik setelah Red Bull. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya dengan finish di depan duo Mercedes dalam 56 putaran di Yas Marina hari Minggu nanti. Selain duel perebutan runner-up, ada pula pertarungan perebutan posisi keempat di konstruktor antara McLaren dan Aston Martin. Jika melihat situasi saat ini, McLaren jelas sangat diunggulkan dengan performanya yang seringkali menjadi tim tercepat kedua setelah Red Bull. Apalagi dengan karakteristik Yas Marina yang punya tikungan medium dan cepat, jelas mobil MCL60 bakal cukup dimanjakan di sana. Selain itu dengan peningkatan performa yang mereka buat sejak pertengahan musim 2023, atau lebih tepatnya sejak GP Austria, raihan poin McLaren lebih banyak ketimbang Aston Martin sampai mereka sukses menggesernya dari posisi 4 konstruktor di GP Amerika. Meski momentum secara garis besar ada di tangan McLaren, tetapi Aston Martin tak bisa diremehkan, terutama pasca penampilan api di Brazil. Dengan berbagai eksperimen dan mencampur adukan komponen spek baru serta spek upgrade, Aston berhasil mengembalikan performa dari mobil EMA23 yang hilang selama setengah tahun lamanya. Podium Fernando Alonso di Brazil mengembalikan kepercayaan diri tim jika mereka bisa merebut posisinya lagi dari McLaren yang di GP Las Vegas pekan lalu seperti kembali ke setelan pabrik dan cuma bisa bawa pulang 2 poin usai Piastri pit stop belakangan. Gap keduanya terpangkas sampai menyisakan 11 poin saja sebelum Abu Dhabi dan membuat persaingan kedua tim ini kembali sedikit memanas. Peran krusial dalam duel antara kedua tim ini, menurut kami, akan dipegang oleh Lance Stroll yang dalam 2 balapan terakhir tampil sangat-sangat bagus. Jika dia bisa ulangi performa itu lagi, maka Alonso tidak perlu terlalu bekerja keras untuk menahan laju duo McLaren. Tapi masalahnya adalah dengan gap 11 poin, McLaren jelas memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengamankan posisi 4 konstruktor yang merupakan sesuatu yang impresif jika melihat bagaimana perjuangan mereka di awal musim. Sementara bagi Aston Martin yang sudah nothing tulus, finish posisi kelima meski tidak merefleksikan rentetan podium yang diraih Alonso. Namun itu bukanlah prestasi yang buruk dengan peningkatan performa yang dibuat dari musim lalu. Terakhir ada perebutan posisi ketujuh konstruktor yang diperebutkan oleh 4 tim sekaligus, yaitu Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo, dan Haas. Jika dilihat dari peta persaingan, AlphaTauri sebenarnya yang paling menjanjikan karena development mereka di akhir musim terbukti gacor dan membawa tim yang tadinya ada di juru kunci naik ke posisi 8. Karakter Yas Marina juga seharusnya cocok dengan mobil AT04 versi terbaru yang lebih lincah di tikungan. Namun dengan ketertinggalan 7 poin dari Williams, bakal jadi pekerjaan yang sulit bagi AlphaTauri untuk mengejarnya. Mereka harus setidaknya bisa finish di 6 besar, ataupun kedua pembalapnya finish di posisi 7 serta 8 untuk bisa melompati Williams yang belakangan ini kesulitan dalam hal manajemen balapan. Alfa Romeo juga tidak boleh diremehkan karena salah satu keunggulan mobil mereka adalah di tikungan medium serta cepat dan top speed mereka cukup bagus. Bisa jadi mereka mengulangi raihan double poinnya di Qatar dan mengejar AlphaTauri yang cuma terpaut 5 poin di depannya. Haas menurut kami jelas merupakan tim dengan peluang terkecil dengan performanya yang masih tidak jelas sampai sekarang. Di kualifikasi mereka bisa menjanjikan dan berpeluang lolos Q3, tapi saat balapan degradasi ban masih jadi momok terbesar. Poin terakhir yang mereka raih adalah saat GP Singapura, dan kami tidak melihat adanya kesempatan yang terbuka bagi Haas untuk mengejar defisit 4 poin dari Alfa Romeo untuk lepas dari dasar jurang klasemen konstruktor. Selain persaingan tim, dari sisi pembalap yang seru adalah perebutan posisi keempat yang melibatkan Sainz, Alonso, Norris, dan bahkan Leclerc. Sainz dan Alonso koleksi poin yang sama kuat, sedangkan Norris cuma terpaut 5 poin di belakangnya, dan disusul Leclerc yang berjarak 12 poin. Keempat pembalap tersebut akan saling berebut posisi 4 klasemen demi kebanggaan statistik dirinya masing-masing, serta membantu timnya memastikan posisi konstruktornya. Jadi meskipun di GP Abu Dhabi nanti kemungkinan besar kita bakal menutup musim dengan upacara lagu kebangsaan Belanda lagi. Tapi semoga saja balapannya bisa seru dengan persaingan dan duel-duel perebutan konstruktor yang bakal tersaji. Coba tuliskan prediksimu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.